talks through the approach that Europeans have when they look at the Middle East, obviously in particular. He was a Palestinian Christian, but also it does apply to South Asia, and of course it applies to Islam. Di video kali ini, sebelum saya mulai menjelaskan kenapa Barat itu lebih hebat daripada Timur, saya akan mulai dulu dengan satu opening statement. Hari ini, nalar kita itu tidak bebas. And by the mass dispossession of another people who remain unacknowledged as just sort of obscure natives in the background, back to the desert, let them go to one of the other Arab countries. Setiap kali nalar kita itu ditanya soal mana yang lebih maju, Barat atau Timur, maka kita nggak akan segan untuk menjawab bahwa Barat itu lebih maju, Barat itu lebih hebat, Barat itu lebih rasional, Barat itu lebih modern, Barat itu lebih megah, Barat itu lebih teratur, Barat itu lebih cerdas, Barat itu lebih sangar, dan sebagainya dan sebagainya. Western liberal democratic values are superior. Ketahuilah ya teman-teman, anggapan-anggapan bahwa Barat lebih hebat seperti yang saya sebutkan tadi itu membuktikan kalau nalar kita itu sebenarnya sedang terpenjara. Nalar kita itu sekarang dikuasai oleh satu ide yang mendominasi dunia itu lewat bahasa, lewat kebudayaan, lewat narasi yang disampaikan melalui entertainment, media, atau bahkan di dalam sains sekalipun. Dan ide itu bernama neokolonialisme. The situation in the popular media is basically that Muslims are really two things. One, they're villains of one sort, villains and fanatics. Neokolonialisme ini ide yang kompleks. Tapi kita nggak akan bisa memahami neokolonialisme tanpa mengenal dulu apa itu orientalisme. Dan baru setelah kita selesai tahu apa itu orientalisme, maka kita baru boleh mulai bertanya, kenapa Barat itu bisa menjadi standar dari kemajuan suatu bangsa. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya LVW dan selamat datang di kanal LVW. Selamat menikmati. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi begini teman-teman, ini premis utama dari video ini. Bangsa Barat itu ya, jika dilihat ansih masyarakatnya, entah itu bangsa Eropa atau bahkan ya Amerika yang kita lihat itu sebagai hebat, sebenarnya itu nggak sehebat itu. Masyarakat Barat, apalagi Amerika, itu masih banyak yang rasis. She really is that Jewish. You should go back to your country. The girl right there. Islam teaches hate. They teach you when you're born that. Banyak juga yang SDM rendah. Dan gak lupa juga mayoritas orang Barat itu memang gak sehebat dan gak sepinter yang kita kira. Secara singkatnya ya, orang Barat, bangsa Barat itu bisa maju dan bisa mendapatkan citra maju itu hanya karena mereka berhasil untuk mendefinisikan bahwa masyarakat selain mereka itu terbelakang, tolol, dan dungu. Dan proses pentololan yang mereka lakukan itu dirangkum dalam satu ideologi epistemologis yang disebut sebagai orientalisme. Jadi apa itu orientalisme? Gini, orientalisme itu sederhananya adalah cara pandang Barat terhadap Timur. Dan mereka menyebut orang Timur itu dengan sebutan sebagai the Orient. Bagi orientalis, orang selain Eropa itu dianggap sebagai masyarakat yang tolol, dungu, gak rasional, terbelakang, dan butuh diselamatkan oleh peradaban Barat, oleh mereka yang katanya lebih unggul dan lebih teratur. Standar-standar yang dibikin oleh para orientalis, sebutan dari orang-orang yang menganut orientalisme, ini tuh berlaku universal. Dan kata mereka, Buddha itu fatalis. Kata mereka juga orang Islam itu mabuk agama, gila juga katanya. Dan orang Kristen selain Eropa itu gak terselamatkan. Dan kata mereka juga semua wilayah Asia itu isinya itu cuma manusia-manusia tolol yang berkerumun. Nah gitu sederhananya kata para orang-orang orientalis. Tapi hebatnya para orientalis ini, mereka itu menyebutkan ini semua itu melalui konsep-konsep akademis. Konsepnya itu konsep-konsep yang kayak gimana? Misal kayak konsep fatalismenya Max Weber atau konsep masyarakat tradisionalnya Talcott Parsons. Intinya semua yang bukan Eropa itu dianggap terbelakang. Jadi gini,
Konsep orientalisme ini tuh pertama kali dibedah secara mendalam oleh Edward Said dalam bukunya yang berjudul Orientalisme, terbitnya itu tahun 1978. Di buku itu dia bilang bahwa orang Eropa itu seringkali itu melakukan studi akademik tentang Timur, tapi bukan untuk menjelaskan. Studi-studi yang dilakukan ini bukan untuk menjelaskan secara akademis, tapi ditujukan dan difungsikan untuk menjelekkan. Lebih sederhananya ya, ilmu pengetahuan yang kita kenal sekarang, terutama tentang sejarah yang ditulis orang Eropa tentang masyarakat Timur, itu sebenarnya itu bukan cuma soal studi akademik tentang Timur, tapi juga sistem pemikiran yang dibangun untuk membenarkan dominasi kolonial dan imperialisme Eropa serta Amerika. Dan ini tuh berlaku atas wilayah-wilayah seperti Timur Tengah, Asia Selatan, dan juga Asia Timur. Saat itu juga jelasin bahwa orientalisme ini tuh menciptakan perbedaan tajam antara masyarakat barat yang dianggap rasional, modern, beradab, dan orang timur yang digambarkan sebagai primitif, sensual, sangean, dan juga despotik. Yang akhirnya pandangan-pandangan seperti ini itu jadi alat untuk mengontrol narasi global lewat bahasa, seni, dan bahkan juga lewat kebijakan. Ini faktanya ya, dalam catatan sejarah, Inggris dan Perancis itu seringkali pakai narasi akademik untuk menguasai India dan Mesir dengan dalih membawa peradaban ke India karena India itu tidak beradab. Contohnya itu ya, tulisan dari James Mill, judulnya The History of British India. Ya di sini James Mill itu jelas menyebut India itu sebagai masyarakat inferior yang penuh tahayul sehingga Inggris itu bisa sah jadi penguasa. Lebih jauhnya lagi dan dengan narasi yang skalanya itu jauh lebih global, kita bisa ngambil contoh novel Alhambra karyanya Washington Irving tentang pendudukan Islam di Spanyol. Walah, saya baca novel ini tuh isinya itu orang Islam itu cuma digambarkan jadi tukang sihir. Dan tentunya sultan-sultan Arab di buku itu kelakuannya itu cuma terus sama haremnya, mabuk-mabukan, lagi mabuk-mabukan dan repeat, nggak lebih. Dan begitulah penggambaran Andalusia versi Washington Irving, yang mana dia ini adalah orientalis asal Amerika. Dan tentunya yang saya jelaskan itu dalam bahasa kasarnya. Contoh lain ya, kisah 1001 malam. Kisah 1001 malam atau kisah Arabian Nights ini itu sebenarnya kumpulan cerita rakyat Arab yang pada saat itu nggak pernah ditulis. Karena ya orang Arab itu lebih nyaman untuk menghafal daripada menulis. Tapi begitu cerita ini itu diterjemahkan dan diadaptasi oleh Antoine Gallard di abad ke-18, versi baratnya itu langsung menggambarkan Timur sebagai dunia yang penuh dengan penyihir, penuh dengan orang sange dan juga punya tiran brutal. Intinya Timur dan Islam itu digambarkan sebagai barbar dan kacau, sementara Barat itu ditempatkan sebagai pihak yang logis dan bermoral. Indonesia pun sama dan pernah kena juga dari santapan orang-orang orientalis ini. Kita semua pernah kenal dengan orang yang namanya dengan Snoek Hooggrunge. Ini orang kan nyamar jadi Islam, mempelajari masyarakat Aceh dan tujuannya itu cuma satu. Dia mengumpulkan studi untuk mencari kelemahan masyarakat Aceh dan tujuannya adalah untuk memecah belah dan melakukan divide ad impera. Dan tebak dia cara kerjanya lewat apa? Lewat riset antropologi. Orientalisme ini tuh nggak pernah berhenti di literatur klasik. Di dunia hiburan modern, terutama di Hollywood, imaji Orient alias orang Timur ini masih terus diwesternkan dan masih terus dilakukan. Contohnya itu kita tahu ya film Aladdin tahun 92, di mana Agrabah, kota fiksi ala Timur Tengah itu digambarin itu penuh pencuri, ada jinnya, terus sultannya itu juga tiran. Tapi dalam cerita itu justru yang digambarkan sebagai protagonis adalah orang yang mengimbres nilai-nilai barat kayak individualisme dan romansa modern. Hasilnya ya, budaya Arab itu ditampilkan sebagai eksotis tapi inferior. Sementara elemen barat itu masuk sebagai solusi. Masuk di era 2000-an pun sama. Pola ini tuh malah kelihatan makin jelas. Ada film dan aku yakin teman-teman pasti tahu. Namanya 300 alias 300 tahun 2006. Pasti kita tahu lah ya film ini. Dan di film ini ya, Persia kuno alias dunia timur itu digambarkan sebagai segerombolan monster barbar, budak, dan ada Xerxes yang sebagai tiran digambarkan sangat menjijikkan pula.
Tapi lawannya Sparta alias Yunani yang sebenarnya jadi prototipenya dunia barat dan kerangka berpikirnya barat itu digambarkan sebagai entitas yang heroik, negara yang bebas, rasional, dan wah ototnya itu sempurna. Pesannya itu jelas, Timur itu adalah ancaman irasional yang pantas untuk dihancurkan seperti halnya Leonidas menghancurkan Persia. Terus ya teman-teman, masih inget gak sama film Rambo? Wah, kalau film Rambo ini udah jelas ya. Kalau teman-teman lihat ya, musuhnya Rambo itu nembak berkali-kali gak ada yang kena. Tapi giliran Rambo yang nembak sekali nembak langsung mati semua. Nah, ini kan menunjukkan kekuatan militer barat yang digambarkan lebih kuat daripada kekuatan militer Asia yang pada saat itu juga Rambo adalah film propaganda perang dingin. Dan yang paling dekat yang kita rasakan dan teman-teman yang kuliah di tahun 2016 itu pasti tahu, Game of Thrones. Wah, Game of Thrones itu sebenarnya parah. Terlepas dari series yang bagus, tapi kita bisa melihat di situ ada Westeros dan ada Essos. Tapi kita lihat sih, fokus cerita dari Game of Thrones itu kan tetap di Westeros yang digambarkan isinya itu orang yang melek politik, lincah secara kekuasaan dan lihai juga dalam berkuasa. In kontrasnya, Essos yang mana itu merepresentasikan Asia itu isinya orang-orang barbar. Di sana itu ada Dothraki, ada Unsullied, dan perbudakan di sana itu merajalela. Dan ini sebenarnya anjing banget ya. Dan dari semua produk entertainment itu yang paling anjing di antara yang anjing itu sebenarnya itu adalah Lord of the Rings. Coba dilihat, semua tokoh baik di film Lord of the Rings triloginya itu semuanya orang Eropa. Yang hitam itu yang orc, dan yang Asia itu pun pembela kejahatan, pembelanya Sauron. Dan teman-teman coba lihat aja sendiri, tentara naik gajah itu kan identik dengan pasukan India. Dan di situ digambarkan seperti apa? Mordor itu ada di timur, terus Minas Tirith itu ada di barat. Nah, semua contoh ini tuh menunjukkan bahwa orientalisme itu nggak pernah hilang. Dari literatur klasik sampai film-film Hollywood, Orient atau Timur itu selalu digambarkan dan diimajinasikan sebagai sesuatu yang eksotik, irasional, dan bahkan inferior. Sebaliknya ya, Barat itu diposisikan sebagai pusat kemajuan, rasionalitas, dan juga penyelamat. Terus efeknya dari orientalisme ini apa? Oke, efek langsung dari orientalisme ini adalah lahirnya eurosentrisme. Jadi kalau orientalisme ini tuh semacam alat atau metode framing barat untuk menundukkan timur lewat imaji dan lewat ilmu pengetahuan, maka eurosentrisme ini adalah hasil akhir dari orientalisme. Eurosentrisme itu ideologi yang menempatkan Eropa itu sebagai pusat, sebagai standar universal kemajuan, dan seolah-olah semua peradaban lain itu harus diukur pakai standar Eropa. Entah itu sekedar film, norma, hukum, politik, atau bahkan standar saintifik sekalipun, itu semuanya itu harus pakai standar Eropa. Dalam dunia akademik ini ya, misalnya hari ini banyak kajian yang baru bisa dibilang sebagai ilmiah kalau dia itu pakai teori atau metode yang lahir dari Eropa. Misal, seorang mahasiswa filsafat atau mahasiswa ilmu sosial di Indonesia akan lebih dihargai kalau dia itu mengutip Marx, Weber, atau Foucault ketimbang kalau dia itu mengembangkan gagasan dari teks Jawa kuno kayak Ronggo Warsito atau naskah Lagaligo. Atau bahkan ya mengutip Hasan Hanafi itu masih belum umum di kampus-kampus kita. Jadi ya sistem pengetahuan kita itu masih terjajah hingga hari ini karena ya ukuran ilmiah itu masih harus sesuai standar dari pengetahuan barat. Dalam dunia entertainment pun di Indonesia sama, eurosentrisme itu juga ketara. Lihat aja film-film atau musik. Industri perfilman Indonesia ini kan seringkali menjiplak gaya Hollywood. Eat it. Yes, chef. I'll spit it out before you die. Who gives a fuck, Scout? Dinda memang minta additional sauce. Buat tamu yang sukanya masakan lokal, chef. Cobain. Coba! Lepeh. Entah itu dari struktur cerita, teknik sinematografi, sampai model estetikanya. Lagu pop Indonesia pun banyak yang mengekor formula barat. Entah itu dari chord progressionnya sampai cara produksinya.
Bahkan musik dangdut pun ya akhirnya pun bisa dikatakan sebagai musik yang kampungan cuma karena dangdut ini nggak bisa selaras dengan musik pop. Di lain sisi film lokal pun juga sering nggak dianggap setara dengan film-film luar negeri. Oke, kita kesampingkan Merah Putih One for All. Tapi mari kita coba bandingkan Pengabdi Setan sama Annabelle. Bagus yang mana? Oke, kalau teman-teman ngomong Annabelle itu lebih bagus, wah kayaknya aneh sih kalian karena ratingnya di IMDb itu bagusan Pengabdi Setan. Tapi kalau kalian ngomong Annabelle lebih bagus karena dia berbahasa Inggris, nah itu membuktikan kalau nalar kita itu memang kena sama yang namanya Eurocentrisme. Sedangkan ya dalam politik dan dunia sosial, Indonesia pun itu masih bergerak dalam kerangka modernitas Eropa. Demokrasi kita itu misalnya pakai model parlementer atau presidensial yang wah itu nyontek langsung dari Eropa dan Amerika. Hukum kita pun berdiri di atas fondasi hukum Belanda, bukan hukum-hukum lokal tradisional atau bahkan hukum adat yang dulu kita punya di era kerajaan. Bahkan ya cara kita membayangkan masyarakat yang maju, sampai-sampai cara kita mendefinisikan kecantikan dan keindahan seorang manusia itu pun masih terpengaruh dengan cara pandang barat. Jadi meski kita itu sering bangga ya dengan keaslian Indonesia, faktanya imajinasi kita tentang kemajuan, modernitas, bahkan cara kita menilai diri sendiri itu masih terpaku pada standar yang diwariskan oleh barat. Misal, menjadi rasional itu berarti menjadi sekuler. Atau logika mistika itu dianggap sampah 100% di negara kita. Nah itu adalah salah satu contoh bagaimana rasio kita dikuasai oleh modernitas tapi versi barat. Nah itulah teman-teman sekilas tentang orientalisme. Jadi orientalisme secara sederhananya itu cara pandang barat terhadap timur yang difungsikan untuk membuat timur itu terlihat inferior dan layak untuk dikuasai dan diduduki. Dan kata kuncinya dari video ini adalah semua narasi di dunia kita, entah itu sekedar hiburan atau narasi sains sekalipun ya, itu nggak pernah netral dan selalu berusaha untuk menguasai satu sama lainnya. Oke teman-teman, sekian untuk capture pertama. Dan di capture selanjutnya kita akan berbicara lebih lanjut tentang neokolonialisme dan membahas kenapa bangsa seperti Korea Selatan, Cina, Singapura, dan Jepang itu bisa dianggap sebagai bangsa yang maju padahal mereka ini bukan barat. Sekaligus juga di capture selanjutnya saya akan membahas mental kita yang sejatinya itu sudah terkolonisasi. Sampai jumpa di capture berikutnya.